Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga kepada Bapak Ahmad Hamdan SPD MPD. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita terhormat Bapak Ahmad Hamdan SPD MPD yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menyampaikan materi mengenai karakteristik perkembangan anak fase prenatal dan neonatal. Sebelum masuk ke presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Naneng Salvia Sukmajaya dengan NPM 212154507, ada Nisa Nurja Utami dengan NPM 212154063, ada Rahma Sri Utami dengan NPM 212154019, dan ada saya sendiri Sabila Rahmania Fitriani dengan NPM 212154004. Nah, untuk presentasi selanjutnya, presentasi pertama saya persilahkan kepada Nisa Nurdia Utami. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fase perkembangan prenatal, neonatal, dan aspek perkembangan fisik pada fase prenatal dan neonatal. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan fase prenatal. Fase prenatal merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran. Masa ini adalah masa yang pertama kali manusia rasakan atau lalui, yang diawali dengan pembuatan sel telur oleh sel sperma dan diakhiri hingga waktu kelahiran. Pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma ini akan menghasilkan zigot. Kemudian fase prenatal juga merupakan fase yang sangat krusial karena pada masa ini menentukan perkembangan pada masa-masa berikutnya. Jika pada masa ini tidak mendapatkan perhatian khusus, maka akan menjadi suatu hal yang merugikan untuk masa-masa berikutnya. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri penting pada fase prenatal menurut Nurul Maziatul Hasanah, Dewi Fahmiah, dan Afita Febriha, yaitu yang pertama, terjadi pembauran sifat-sifat bawaan yang diturunkan dari induknya sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang sedang ibu alami pasti akan berpengaruh pada kondisi janin. Kondisi baik pada ibu akan menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi buruk pada ibu akan menghambat perkembangan sifat bawaan. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin sudah ditentukan pada proses pembuahan dan tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi ibu, dan jenis kelamin juga tidak dapat diubah terkecuali dengan operasi kelamin. Kemudian yang keempat adalah perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi pada masa ini. Maksudnya adalah perkembangan setiap embrio akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang hampir sama dan jarang terjadi perbedaan. Kemudian yang kelima adalah pada periode ini banyak mengandung bahaya. Bahaya di sini bisa dari bahaya lingkungan dan bisa dari bahaya psikologis. Nah, dan bahaya ini akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah pada periode ini merupakan periode orang-orang berkepentingan membentuk sikap pada individu baru. Orang yang berkepentingan ini maksudnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling ibu yang hamil. Orang-orang tersebut dapat mempengaruhi janin. Jika sikap tersebut bersifat emosional, itu akan menyebabkan kerusakan keseimbangan pada ibu, begitupun sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah mengenai fase neonatal. Fase neonatal adalah masa perkembangan yang dimulai dari lahir hingga umur 1 bulan atau 4 minggu. Fase ini juga merupakan lanjutan dari fase prenatal. Kemudian pada fase neonatal ini digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan fase neonatal dini yang dimulai ketika bayi baru lahir hingga berumur 7 hari atau 1 minggu. Dan yang kedua adalah golongan fase neonatal lanjut yang dimulai ketika bayi berusia 8 hari hingga berumur 28 hari. Kemudian terdapat ciri-ciri pada fase perkembangan neonatal, di antaranya yang pertama, fase neonatal merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan balita. Kemudian yang kedua adalah fase neonatal merupakan fase terhentinya perkembangan. Jadi pada masa ini terjadi sedikit kemunduran pertumbuhan dan perkembangannya, seperti kekurangan berat badan dan cenderung kurang sehat dibandingkan saat dilahirkan, sehingga terjadi perhentian pertumbuhan dan perkembangan sesaat. Meskipun begitu, hal ini merupakan hal yang wajar dan biasanya kemudian ini terjadi beberapa hari sampai seminggu. Setelah itu bayi akan mulai meningkat kembali pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga adalah fase neonatal merupakan periode yang berbahaya. Jadi maksudnya jadi pada fase prenatal ini dan neonatal ini itu kondisi tubuhnya itu belum memiliki sistem imun yang kuat, atau pada bayi
fase prenatal juga ketahanan tubuhnya sesuai dengan induknya, sehingga kedua fase ini adalah fase yang sangat rentan terhadap penyakit dan cacat atau yang lain-lain. Oleh karenanya disebut periode yang berbahaya. Selanjutnya terdapat aspek perkembangan fisik pada fase prenatal dan neonatal dimulai pada aspek perkembangan fisik pada fase prenatal. Aspek perkembangan pada fase ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode germinal, embrionik, dan fetal atau fetus. Yang pertama mengenai periode germinal. Periode germinal ini terjadi ketika 10-14 hari setelah proses pembuahan. Pada proses pembuahan ini menghasilkan zigot dan yang mengalami proses pembelahan yang membentuk 2 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan dalam yang akan berubah menjadi embrio, dan lapisan yang kedua adalah lapisan luar yang akan berubah menjadi plasenta atau ari-ari yang berfungsi sebagai pelindung embrio, tali pusar, dan amnion yang menyediakan gizi bagi embrio. Kemudian periode kedua yaitu periode embrionik. Periode embrionik ini terjadi pada usia 2 minggu sampai 8 minggu. Pada periode ini embrio sudah dapat dirasakan detak jantungnya dan terjadi pembentukan kepala 1/4 ons dengan panjang sekitar 1,5 inci atau 2,5 cm. Bagian-bagian yang sudah terbentuk pada masa ini adalah wajah yang meliputi bibir, lidah, hidung, dan gigi. Lalu ada tulang punggung, warna mata, jari-jari, sel saraf, dan pembuluh darah. Lalu pada periode ketiga, yaitu periode fetal atau fetus, adalah periode yang terjadi saat janin berusia lebih dari 8 minggu hingga waktu kelahiran tiba. Pada periode ini, panjang janin lebih besar 20 kali lipat dari panjang sebelumnya. Dan pada periode ini juga adalah periode yang paling ditunggu-tunggu karena janin sudah bisa merespon suara dengan tendangan-tendangan kecil dari dalam perut ibu. Organ dan sistem tubuh pada periode ini juga sudah mulai tumbuh menjadi lebih kompleks. Selanjutnya ada aspek perkembangan fisik pada fase neonatal. Pada fase neonatal ini terjadi proses adaptasi yang dilakukan oleh bayi, dan ketika bayi lahir ini biasanya berat badan normalnya itu berkisar 3.000 sampai 3.500 gram. Nah, tinggi badannya juga berkisar 50 cm dan berat otak sekitar 350 gram. Kemudian pada bayi ini melakukan proses adaptasi sehingga mengalami proses penurunan berat badan sebanyak 10%. Dan pada masa ini juga muncul refleks-refleks primitif seperti refleks Moro. Nah, refleks Moro ini adalah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Nah, refleks Moro ini meliputi refleks merangkul, refleks menoleh, refleks menghisap, refleks mempertahankan posisi leher atau kepala, dan yang terakhir adalah refleks memegang. Aspek perkembangan kognitif fase prenatal dan neonatal. Aspek perkembangan kognitif salah satunya mempelajari mengenai pembelajaran daya nalar atau daya ingat. Nah, daya ingat di sini yaitu adanya penghubungan peristiwa-peristiwa dari suatu pertumbuhan dan perkembangan seorang individu yang akan menghasilkan suatu pengetahuan bagi seorang individu tersebut. Nah, pembelajaran terhadap daya ingat pada seorang individu itu sangat penting dan akan berpengaruh terhadap kehidupannya nanti. Menurut Nurul et al. Menyatakan bahwa perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia mengisap jari di dalam rahim. Perkembangan mengingat diketahui ketika bayi merekam setiap pembelajaran ibunya atau ketika ibu sedang membacakan cerita-cerita dengan keras pada masa kehamilan. Dapat diartikan bahwa pada saat dalam kandungan, janin bayi memiliki rasa sensitif terhadap sesuatu hal yang dapat meninggalkan memori pada ingatannya. Dengan sang ibu memberikan perhatian berupa ajakan mengobrol, bercerita, dan lain sebagainya, itu akan mengaktifkan rekaman ingatan pada sang bayi. Hal ini menjadi himbauan ya kepada teman-teman yang akan menjadi calon ibu untuk bisa dari sedini mungkin belajar bersikap baik dan mempersiapkannya agar pada saat nanti memiliki anak untuk tidak lupa selalu mengajak janin bayi yang ada di kandungannya mengobrol atau bercerita hal yang baik. Nah, Nurul juga kembali menyatakan bahwa usia kandungan 5 bulan, kemampuan bayi dalam kandungan untuk merasakan rangsangan telah berkembang dengan sangat baik sehingga proses pendidikan dapat dilakukan. Jadi ketika bayi dalam kandungan sudah dapat merasakan rangsangan, maka dia dapat merasakan dan mengetahui perbedaan antara gelap dan terang.
Pada saat dalam kandungan juga pembelajaran terhadap bayi akan berkembang dengan sangat baik yang menghasilkan peningkatan terhadap otaknya, sehingga di saat yang akan datang dia dapat lebih mampu berkomunikasi dengan baik serta lebih mudah beradaptasi di lingkungan dengan baik pula. Mengajarkan apapun sejak dini kepada anak akan meningkatkan pengetahuan intelektual pada seorang anak itu. Jadi selain terbentuknya intelektual, pembelajaran di masa ini juga akan meningkatkan kreativitas anak pada saat sudah dilahirkan dan beranjak dewasa. Nah, perkembangan kognitif pada masa neonatal tentunya tidak berbeda jauh ya dengan perkembangan kognitif pada masa prenatal. Perkembangan kognitif pada masa neonatal tentunya masih berupa pembelajaran mengenai daya nalar dan daya ingat. Perbedaannya itu hanya pada saat masa prenatal, pembelajaran daya nalar atau daya ingat ini terjadi di dalam rahim kandungan seorang ibu. Nah, ketika masa neonatal, daya nalar atau daya ingat ini terjadi ketika seorang individu tersebut sudah keluar dari rahim seorang ibu. Perkembangan kognitif pada masa neonatal ini sangat dipengaruhi oleh sikap seorang ibu dan seorang ayahnya agar anak itu memiliki kehidupan yang hampir sempurna, dan para orang tua juga harus lebih sering memperhatikan segala hal yang terjadi pada kehidupan seorang bayinya. Jadi perhatian yang baik terhadap bayi akan membuahkan seorang anak dengan kondisi yang baik pula. Aspek perkembangan psikomotorik fase prenatal dan neonatal. Nah, perkembangan psikomotorik yaitu perkembangan yang berhubungan dengan pergerakan yang terjadi pada seorang individu. Jadi pada saat berada di dalam rahim, itu tidak menutup kemungkinan bahwa janin bayi akan melakukan sebuah pergerakan. Sebelum menjadi janin pun, sel sperma yang merupakan buah dari terjadinya janin pun awalnya itu sudah melakukan pergerakan terlebih dahulu, yaitu bergerak melaju untuk mendekati sel telur. Nah, pergerakan janin pada saat masa prenatal ketika masih di dalam rahim ibunya terjadi pada tangan dan kaki seorang bayi. Selain itu ada juga pergerakan dari tutup dan buka mulutnya seorang bayi, serta terdapat gerakan pada kepala seorang bayi. Untuk pergerakan kaki seorang bayi biasanya dapat dirasakan oleh seorang ibunya karena ada sensasi nendang-nendang. Nah, menurut Wahyu Aprilia memaparkan bahwa tingkat aktivitas dan pergerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung. Kecepatan jantung mereka yang berubah-ubah. Jadi, pada saat masa prenatal pun, seorang bayi tidak hanya bisa menggerakkan tubuhnya saja yang terdiri dari tangan, kaki, mulut, tetapi seorang bayi juga sudah banyak memiliki perkembangan psikomotorik dari suatu gerakan lain. Contohnya pada pergerakan jantung. Nah, jika pada saat masa prenatal atau masa seorang bayi masih berada di dalam rahim ibu, dia memiliki pergerakan yang aktif, maka bayi tersebut merupakan seorang bayi yang normal dan juga bayi yang sehat. Pergerakan jantung yang disebutkan di atas merupakan hasil dari energi yang disalurkan berjalan dengan baik sehingga jantung tersebut dapat bergerak dan berkembang. Nah, Wahyu juga memaparkan bahwa dengan gerakan yang aktif akan meningkatkan kekuatan kerja fungsi detak jantung yang baik, kelenturan dan kekuatan otot-otot badan, meningkatkan daya intelektual, dan menambah berat badannya. Jadi ketika seorang ibu sedang mengandung, lebih baik selalu mengajak bayinya bermain, mengajak mengobrol, ataupun mendengarkan hal yang positif agar seorang bayi yang dikandungnya itu merasakan sesuatu dan dia menjadi aktif di dalam kandungan tersebut. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai keaktifan dari seorang bayi, jika seorang bayi yang terlahir secara prematur, maka dia akan menjadi bayi yang cenderung pasif dan tidak akan bergerak dengan banyak. Nah, ketika dilahirkan, seorang bayi prematur tidak aktif bergerak ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika dia beranjak dewasa, keaktifannya akan sangat baik. Selanjutnya, perkembangan psikomotorik pada masa neonatal berawal dari keluarnya janin bayi dari rahim sang ibu. Jadi pada bayi dengan kelahiran normal, yang keluar terlebih dahulu itu adalah kepala bayinya. Jadi pada masa neonatal ini terjadi perkembangan psikomotorik dari mulut, seorang bayi ketika menangis, tertawa, dan yang lain sebagainya. Ketika seorang bayi menangis itu kan otomatis terdapat pergerakan dari mulut seorang bayi tersebut ya.
Terus selain itu seorang bayi juga tentunya ketika lahir itu bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi pada dasarnya itu perkembangan pada masa neonatal tidak berbeda jauh dengan perkembangan pada masa prenatal. Perkembangannya itu terjadi pada tangan seorang bayi, kakinya, mulutnya, dan juga pergerakan jantung dari seorang bayi tersebut. Dan selanjutnya itu mengenai aspek perkembangan bahasa anak pada masa prenatal dan juga pada masa neonatal. Bahasa merupakan segala hal yang berbentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seorang individu ditunjukkan dengan simbolis agar artinya dapat disampaikan kepada orang lain. Banyak pakar yang telah mengkaji bagaimana perkembangan janin dalam kandungan. Pada saat janin berada di dalam kandungan, berbagai aspek fisik dan psikis mulai terbentuk dan berkembang dengan sangat menakjubkan. Dari kajian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli tersebut, didapat bahwa perkembangan pada masa prenatal atau pada masa bayi masih dalam kandungan ini telah terjadi perkembangan bahasa berupa respon-respon terhadap suara-suara yang janin dengar. Janin juga dapat memberikan respon terhadap beberapa kata atau situasi emosi yang mungkin sudah familiar baginya. Perkembangan bahasa sebagai bagian dari kecerdasan otak dipengaruhi oleh kinerja otak yang berkembang sebagian besar pada saat masa kehamilan atau pada saat masa prenatal. Perkembangan bahasa anak pada umumnya melewati tahapan-tahapan sampai menuju sempurna. Setelah anak mendapatkan stimulus-stimulus pada fase janin dalam perut ibu, anak benar-benar dapat berinteraksi dengan lingkungan di luar tubuh ibu setelah kelahiran. Pada umumnya, bayi yang baru lahir atau yang bisa disebut dengan masa neonatal ini akan berkomunikasi dengan ibunya atau orang-orang di sekitarnya dengan menggunakan tangisan. Perkembangan bahasa yang terjadi pada masa neonatal itu terjadi pada tahap reflexive vocalization, yaitu fase di mana bayi seringkali menangis tanpa disengaja atau disadari. Tangisan ini terjadi begitu saja secara refleks. Maka dapat disimpulkan bahwa baik pada perkembangan masa prenatal maupun pada masa neonatal, bahasa yang diberikan oleh bayi hanya berupa respon-respon refleks saja terhadap suara yang dia dengar atau terhadap kejadian yang dialaminya. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu mengenai aspek perkembangan penghayatan keagamaan anak pada masa prenatal dan juga pada masa neonatal. Perkembangan mengenai jiwa beragama pada anak-anak umumnya merupakan perkembangan yang masih awal, tetapi pada kenyataannya sebelum masuk pada masa kanak-kanak pun seorang individu telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu pada saat masih dalam kandungan, pada masa prenatal dan juga pada masa bayi. Meskipun pada ketiga masa tersebut penerimaan pendidikan mengenai agama belum dapat diberikan secara langsung. Mulai pada masa prenatal hingga masa neonatal, fungsi dari alat pendengaran sudah mulai berfungsi. Nah, dari kemampuan tersebut, perkembangan penghayatan keagamaan sebenarnya sudah mulai bisa terjadi. Bahkan beberapa ahli menyebutkan bahwa sejak lahir bayi telah membawa fitrah keagamaan. Namun, fitrah tersebut dapat berfungsi di kemudian hari dengan melalui banyak proses bimbingan, berikut juga latihan setelah berada di tahap kematangan. Namun, baik dari kedua hal tersebut, sebenarnya perkembangan penghayatan keagamaan itu tergantung pada faktor luar, terutama dari ibu dan juga ayah, dimana apakah pada masa kandungan baik pada masa prenatal maupun pada masa neonatal apakah telah dikenalkan kepada keagamaan seperti mendengarkan lantunan ayat Al-Quran atau mengenai keagamaan yang lain. Bahkan menurut salah satu ahli menyebutkan bahwa sejak pada masa kandungan pun sikap orang tua telah dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa keagamaan pada anaknya. Aspek perkembangan emosional pada fase prenatal dan neonatal. Pengertian perkembangan emosional merupakan perasaan yang ada dalam diri manusia, baik senang atau sedih maupun baik atau buruk. Pada perkembangan emosional ini menjelaskan pada fase prenatal merupakan emosi atau suasana hati orang tua saat bertemunya sel sperma dan sel telur atau pembuahan akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani anak yang akan dilahirkan nanti. Sementara itu, anggapan negatif akan membentuk interaksi antara orang tua dan anak yang tidak sehat, sehingga sangat mengganggu pertumbuhan jiwa dan kepribadian anak itu sendiri. Ketika anak dipersepsi secara positif, maka akan lahir optimisme dalam
keluarga, dan secara dialektik anak-anak pun akan menemukan kebahagiaan, arahan, dan proses pembelajaran yang ceria. Stres, gairah hidup, kecemasan mempengaruhi detak jantung, kualitas pernapasan, dan sikap tubuh. Stres merupakan suatu kekuatan yang memaksa seseorang untuk berubah, bertumbuh, dan berjuang, beradaptasi, atau mendapatkan keuntungan. Semua kehidupan, bahkan yang bersifat positif, akan menyebabkan negatif. Stres akan mengakibatkan diproduksinya hormon-hormon yang diberikan melalui plasenta dan masuk ke dalam peredaran darah bayi, sehingga bayi menerima pesan-pesan tersebut. Menurut para ahli menyatakan bahwa kondisi emosi tertentu sering terjadi atau berlangsung lama pada sang ibu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan organik dalam bayi yang belum lahir. Bayi yang berat lahirnya rendah dan sering menangis, kebanyakan terlahir ibu yang sangat cemas selama kehamilan atau mempunyai sikap negatif terhadap kehamilannya. Ketika janin tumbuh, jalur perkembangannya tergantung pada informasi dan diterima lewat darah ibu. Selanjutnya, emosional pada masa neonatal merupakan emosi dengan reaksi aspek yang disertai dengan fisiologisnya. Misalnya, tersenyum atau tertawa merupakan sebagai indikator dari rasa senang pada bayi tersebut. Pada masa bayi juga timbul rasa takut pada sesuatu yang asing atau yang tidak menyenangkan. Materi selanjutnya menjelaskan tentang aspek perkembangan kepribadian pada fase prenatal dan neonatal. Pengertian perkembangan kepribadian merupakan ditinjau dari berbagai sudut pandang psikoanalis dan pandangan psikologi individu, pandangan psikologi, dan pandangan analisis faktor. Pada perkembangan kepribadian ini, pada fase prenatal merupakan di mana orang-orang yang peduli dan membentuk sikap mereka terhadap individu yang diciptakan. Sikap ini berpengaruh di mana seorang individu diperlakukan terutama selama tahun pertama pembentukan kepribadiannya. Jika sikap ini sangat emosional, mereka dapat dan sering mengganggu keseimbangan atau homeostasis ibu dan mengganggu kondisi dalam tubuh yang dilakukan untuk diperkembangkan normal individu yang baru diciptakan. Dan juga perubahan kepribadian pada diri individu yang terjadi melalui interaksi beberapa faktor diantaranya melalui pengawalan awal. Selanjutnya, pada perkembangan kepribadian neonatal di mana bayi dilahirkan dengan usia 0-28 hari, bayi tersebut mempunyai kepribadiannya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, bayi mempunyai kepribadian pada orang tua jika kedua orang tuanya baik. Otomatis ke anaknya juga akan baik. Atau sebaliknya, faktor eksternal mempunyai kepribadian dari luar atau dari lingkungan sekitarnya. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu perkembangan pada masa prenatal dan neonatal tidak memiliki perkembangan yang berbeda jauh, tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Jadi pada masa prenatal itu terjadi pada rahim ibu, dan pada masa neonatal itu terjadi ketika bayi lahir dan sampai berumur 1 bulan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.